Curhat pengantin baru yang baru menikah 1 bulan. Sebut saja A, seorang suami yang berusia 30 tahun saat berhubungan intim di malam pertama bareng istrinya yang berusia 22 tahun. Istrinya tidak mengeluarkan darah dan pengakuan istri bukan penganut seks bebas. A juga curiga karena Miss V milik istrinya terasa longgar. A sudah melakukan berbagai macam gaya, bahkan sudah menyuruh istrinya di atas. Tapi istri tidak sampai orgasme meski sudah kecapean. Istri pernah mengeluh tidak mencintai A dan dia menikah karena perjodohan orang tuanya. Istri juga pernah mengeluh kalau burung milik A kecil dan minta agar A membesarkannya. Padahal menurut A, burungnya tidak begitu besar dan tidak begitu kecil. Pernah suatu hari, A mendiskusikan masalah ini bareng istrinya, tapi ujung-ujungnya malah berantem. Curhat A yang mempertanyakan istrinya waktu malam pertama tidak berdarah dan longgarnya Miss V, apa istrinya pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah. A juga mempertanyakan penyebab istrinya yang tidak merasakan kenikmatan hubungan intim, apa karena Miss V milik istrinya yang longgar, atau burung milik A yang kecil, atau karena istri tidak cinta. Sebelum lanjut, curhat yang dibagikan sudah disetujui, dan siapapun dapat belajar dari kisahnya. Dari curhat A, seorang suami yang berusia 30 tahun ini lebih menekankan pada pengakuan jujur seorang istri yang berusia 22 tahun, yang tidak mencintai suaminya, dan istri terpaksa menikah karena perjodohan orang tuanya. Apabila suami merasa terganggu atas pengakuan jujur istrinya, maka bisa berpengaruh besar pada fungsi seksual suami. Jadi tidak optimal saat berhubungan intim. Belum lagi seorang istri yang menikah tanpa rasa cinta. Wajar fungsi seksual istri bisa terganggu saat berhubungan intim dan wajar istri gagal mencapai orgasme. Selain faktor emosi di atas, ada juga penyebab lain yang bisa menghambat istri gagal orgasme. Contohnya tidak baiknya kualitas mengeras Mr. P milik suami atau ejakulasi yang terlampau cepat. Bisa juga posisi main yang tidak efektif saat berhubungan intim. Studi yang dipublikasikan The Journal of Sexual Medicine pada 2020. Waktu rata-rata untuk wanita mencapai orgasme adalah 13 menit 25 detik. Sebanyak 68,8% wanita menyebutkan ciuman, gigitan kecil, dan sentuhan erotis di bagian tubuh tertentu bikin wanita cepat bergairah. Sedangkan 42,2% wanita berkata posisi seks yang bikin wanita puas dan paling disukai adalah posisi di atas karena cara ini paling optimal bagi wanita. Untuk tidak ada darah saat berhubungan intim pertama kali, bukan tolak ukur seorang istri tidak perawan. Faktanya selaput darah sudah memiliki lubang saat berhubungan intim untuk pertama kalinya. Kalau tidak ada lubang, bagaimana bisa menstruasi bisa keluar tiap bulannya? Setiap wanita memiliki selaput darah yang berbeda. Sebagian ada yang terlahir dengan selaput darah yang lebih tebal, saat wanita berhubungan intim pertama kali akan keluar darah. Ada juga yang terlahir dengan selaput darah yang sangat tipis, saat wanita berhubungan intim pertama kali, darahnya keluar sangat sedikit, bahkan tidak berdarah. Banyak penyebab yang bisa membuat selaput darah robek, seperti suka bersepeda, atau pernah mengalami kecelakaan, hingga aktivitas yang suka melakukan masturbasi. Miss V bisa dibilang elastis, sehingga bisa mengikuti ukuran Mr. P saat masuk. Di sini pentingnya, suami melakukan komunikasi seksual yang sehat, dan pemanasan yang baik bareng istri sebelum berhubungan intim. Jadi longgarnya Miss V sebenarnya juga relatif ketika seorang wanita sangat terangsang. Maka Miss V mengalami namanya perlendiran dan terjadi relaksasi ini membuat Mr. P mudah masuk. Kondisi ini sering menimbulkan kesan longgar. Untuk memastikan wanita sudah berpengalaman secara seksual atau tidak, perhatikan saja reaksi dan gaya permainannya ketika berhubungan seksual. Ada baiknya suami berkomunikasi lagi masalah ini bareng istri. Seks dan keintiman adalah bagian integral dari pernikahan yang dapat memperkuat ikatan suami istri. Mitos malam pertama yang berkembang malah membentuk prasangka atau hal tabu tentang malam pernikahan yang sakral. Dari curhat ini, penting sekali buat siapapun yang ingin menikah untuk memahami motif pribadi pasangan. Apakah motifnya positif atau negatif? Contoh motif yang dianggap positif dalam pernikahan, seperti betul-betul ingin memiliki teman hidup, atau ingin punya keturunan, atau ingin tua bersama. Sedangkan motif yang dianggap negatif dalam pernikahan, seperti ingin cepat menikah karena balas dendam sama mantan, atau ingin menikah untuk bayar utang, atau ingin menikah biar ada yang menafkahi dirinya. Jadi sebelum menikah, pahami dulu secara utuh apa yang menjadi tujuan menikah dari pasangan. Apa tujuan menikahnya masih didominasi oleh motif negatif atau tidak? Baby, you give me midnight. You whip up my